Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, aku merasa heran," kata Umar bin Khattab. "Heran apa ya Amirul Mukminin? Ini kita umat Islam ini Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Tapi kenapa kok bisa pecah belah ya?" Apa kata Ibnu Abbas dengan jawaban yang luar biasa? "Hai Amirul Mukminin, kita para sahabat belajar bersama duduk di majlis Rasulullah. Kita melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan Quran, bagaimana Rasulullah menafsirkan Quran, dan kita memahami langsung dari Rasulullah SAW. Dan nanti akan ada suatu kaum yang mereka memahami Quran dari pemahaman sendiri. Kalau mereka sudah memahami dengan pemahaman sendiri, ikhtalafu, saat itu mereka pasti berselisih." Subhanallah, jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya akhi, sebaik-baik pemahaman siapa? Sahabat. Itu yang sudah terjamin. Ya udah, kita gali pemahaman para sahabat dalam kitab-kitab para ulama banyak, alhamdulillah. Maka setiap akidah yang tidak sesuai dengan akidah sahabat wajib kita tolak. Ya. Setiap pemahaman agama, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat wajib kita tolak. Karena itu pasti salah. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, saya pernah Pak, waktu Jumatan di Jakarta itu ada seorang khatib membawakan ayat dan menafsirkan ayat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan maksiat karena kebodohan. Apa kata dia? Berarti orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak bodoh, tidak ada taubat buat dia. Berarti kalau kamu berbuat maksiat dalam keadaan kamu tahu itu maksiat, taubatmu tidak diterima sama Allah. Ajib, saya mendengar itu aneh sekali. Saya rujuk kitab-kitab tafsir, nggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Yang ada kita dapati pendapat para sahabat bahwa ayat ini masuk padanya orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan orang yang berbuat maksiat dalam keadaan itu tahu itu maksiat, itu bodoh itu orang. Iya nggak? Bodoh nggak Pak? Bodoh. Sama seperti saya katakan kepada Bapak, di gelas itu ada racunnya, jangan diminum. Udah tahu ada racun, diminum juga. Boleh nggak saya bilang kepada Bapak, bodoh kamu tuh. Udah tahu ada cara racun, kok diminum. Maka kita katakan kepada orang berbuat maksiat, bodoh kamu itu. Sudah tahu maksiat menjerumuskan ke neraka, kok dilakukan juga. Bodoh tidak Pak? Bodoh. Nah itulah yang akal Islam. Jadinya ngaco. Kalau memahami dengan pemahaman sendiri ngaco jadinya.